warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah kereta api yang dimana kelompok kami beranggotakan 4 orang. Ada saya sendiri, Tasya Pratiwi, ada Tasya Aulia, ada Naila Sikaraisya, dan ada Sofia Akila. Saya Naila Sikaraisya akan menjelaskan perkembangan transportasi di dunia. Jadi perkembangan transportasi di dunia berjalan dengan sangat perlahan, di mana terjadi perubahan sedikit demi sedikit hingga akhirnya tercipta alat transportasi darat, laut, dan udara seperti sekarang ini. Sebelum alat transportasi ditemukan, manusia sejak dahulu kala melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, baik dalam jarak jauh ataupun dekat. Yang pertama adalah penemuan roda. Penemuan roda transportasi adalah sarana pengangkut yang berfungsi untuk memudahkan perpindahan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebelum transportasi mulai berkembang, manusia selalu melakukan aktivitasnya dengan berjalan kaki. Seiring dengan berjalannya waktu, zaman pun semakin maju, yang ditandai dengan ditemukannya transportasi. Sejarah berkembangnya transportasi dimulai sejak ditemukannya roda pada sekitar tahun 3500 Masehi. Namun ada juga yang mengatakan bahwa roda sudah ditemukan 300 tahun sebelumnya di Mesopotamia. Pada masa itu, roda masih terbuat dari kayu yang memiliki beban sangat berat dan digunakan untuk menggulirkan kereta troli atau kereta perang. Selanjutnya ada pengembangan kapal. Pengembangan kapal yang dulu lebih dikenal dengan sebutan perahu sudah ditemukan sejak masa Neolitikum atau sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pada masa itu, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kapal masih dengan menggunakan kayu, bambu, atau batang-batang papirus. Sebagai alat penggeraknya, manusia saat itu masih menggunakan dayung yang dibantu dengan dorongan angin melalui layar yang dikibarkan. Selama berabad-abad, kapal hanya dipakai oleh manusia untuk mengarungi sungai atau lautan. Namun, setelah mesin uap ditemukan oleh James Watt, sekitar tahun 1770-an, kapal mulai mengalami perkembangan. Selanjutnya ada kuda. Pengguna kuda sejak tahun 2000 Masehi. Kuda digunakan oleh manusia sebagai transportasi. Mengapa kuda dijadikan alat transportasi? Karena kuda dikenal lebih memiliki stamina serta fisik yang kuat. Oleh sebab itu, pada zaman dulu kuda kerap digunakan sebagai transportasi untuk melakukan perjalanan jauh. Selanjutnya ada transportasi udara. Transportasi udara, cikal bakal munculnya transportasi udara diawali dengan adanya balon udara. Pada tahun 1782, Joseph dan Jacques Eltin untuk pertama kalinya berhasil menerbangkan balon udara hingga ketinggian 300 meter. Setahun kemudian, Eltin mencoba menaikkan bebek, domba, dan ayam ke balon udara tersebut. Hebatnya balon udara berhasil terbang setinggi 500 meter. Sejak saat itu, balon udara mulai digunakan untuk membawa manusia. Setelah balon udara, tahun 1903, Orville dan Wilbur Wright merancang sebuah pesawat terbang. Rancangan pesawat itu dibuat hingga berkali-kali sampai akhirnya pesawat terbang mereka berhasil mengangkut penumpang di dalamnya. Selanjutnya ada mobil. Mobil pertama bertenaga mesin uap pertama kali ditemukan oleh Nicholas J. Jugnot di Birmingham, Inggris pada 1769. Masih di Birmingham, Inggris, mobil tenaga bensin juga pertama kali dibuat pada tahun 1896 oleh Frederick William Lancaster untuk di Indonesia sendiri. Kendaraan bermotor pertama muncul tahun 1893. Sepeda pada 1790. Untuk pertama kalinya sepeda ditemukan dan digunakan. Namun pada saat itu pembuatan sepeda masih belum sempurna. Selanjutnya sepeda motor. Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh mesin pada 1868. Perusahaan Michaux Exchange menjadikan perusahaan pertama di dunia yang memproduksi sepeda dalam skala besar. Perusahaan ini juga lah yang mulai mengembangkan mesin uap untuk dijadikan sebagai tenaga penggerak sepeda. Namun, karena masih belum berhasil, pengembangan dilanjutkan oleh Edward Butler, seorang penemu asal Inggris. Sejak penemuan tersebut, percobaan untuk membuat motor dan mobil pun kian meluas. Salah satunya dibuat oleh Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach dari Jerman. Yang terakhir ada kereta api listrik atau KRL. Pertama kali ditemukan pada 1879 oleh Werner von Siemens di Indonesia sendiri. KRL pertama kali dipergunakan untuk menghubungkan Batavia dengan Jatinegara pada tahun 1925. Pada masa itu, dibuat rangkaian kereta rel listrik sebanyak 2 buah yang dapat disambung menjadi 4 kereta. Dibuat awalnya KRL dibuat oleh Wexford dan Hemaf Henglo.
Awalnya KRL dapat digunakan dengan menggunakan sumber arus searah, namun seiring berkembangnya teknologi mulai digunakan sumber arus bolak-balik. Nah, selanjutnya itu ada sejarah penemuan kereta api. Semenjak ditemukannya roda, umat manusia menggunakan gerobak atau kereta kuda untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain dengan gerobak tersebut. Nah, gerobak tersebut biasanya ditarik oleh hewan seperti sapi, kerbau, dan kuda. Khusus untuk angkutan manusia, biasanya digunakan kereta yang mempunyai tempat duduk dan dibuat lebih nyaman untuk dinaikin. Kereta untuk manusia pada umumnya ditarik oleh hewan seperti kuda gitu, hingga banyak dikenal dengan adanya kereta kuda. Lalu, untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang bersifat rutin, maka dibangunlah suatu lintasan yang berbentuk rel. Nah, rel ini pada awalnya terbuat dari kayu, kemudian dirancang gerobak yang rodanya bisa berjalan di atas rel kayu tersebut. Salah satu jenis kendaraan semacam ini adalah wagonways, yang banyak digunakan di Jerman sekitar tahun 1550-an sebagai moda angkutan biji besi. Pada akhir tahun 1760, perusahaan Coal-Brockdale mulai menambahkan plat dari besi tuang pada permukaan atas rak kayu, sehingga rel mengalami perubahan menjadi perpaduan antara kayu dan besi. Nah, dalam perkembangannya, rel kemudian dibuat dari besi seutuhnya. Selanjutnya, rel juga banyak dibuat dari baja. Dengan pertimbangan proses pembuatan baja lebih murah. Selain itu, baja juga lebih tahan lama dibandingkan dengan besi bila digunakan untuk rel. Berdasarkan tenaga penggeraknya, perkembangan teknologi kereta api di dunia dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama itu ada periode tenaga uap, yang kedua ada periode tenaga listrik, yang ketiga periode mesin diesel, yang keempat periode kereta api super cepat, dan yang kelima ada periode maglev. Saya akan menjelaskan sejarah adanya kereta api di Indonesia. Sejarah perkereta-apian di Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang 5 Orstenlanden Solo Yogyakarta di Desa Kemijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. L.I.J. Baron Slot van de Bilk pada tanggal 17 Juni 1864. Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta Namluchvennootschap Nederlands Indies Spoorwegmaatschappij atau NVNISM yang menggunakan lebar sapur sepanjang 1435 meter kubik. Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api juga dilaksanakan di daerah Aceh pada tahun 1876, Sumatera Utara pada tahun 1889, Sumatera Barat 1891, Sumatera Selatan 1914, dan Sulawesi 1922, sampai akhir tahun 1928. Panjang jalan kereta api dan tram di Indonesia mencapai 7.464 km, dengan perincian rel milik pemerintah sepanjang 4.089 km, dan swasta sepanjang 3.375 km. Stasiun Tawang saat ini yang baru diresmikan pada tanggal 1 Juni 1914. Perlu diketahui bahwasannya ada yang menyatakan bahwa stasiun Kemijen maupun stasiun Semarang Gudang adalah stasiun kereta api pertama di Indonesia, bahkan sampai saat ini. Nah, itulah dia tadi penjelasan tentang sejarah adanya kereta api di Indonesia. Ini saya akan menjelaskan perkembangan kereta api pada masa sekarang. Nah, saat ini PT Kereta Api Indonesia atau Persero memiliki 7 anak perusahaan, yakni yang pertama ada PT Resta Multi Usaha 2003, PT Railing 2006, PT Kereta Api Pariwisata 2009, PT Kereta Api Logistik 2009, PT Kereta Api Properti Manajemen 2009, dan yang terakhir PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia 2015. Berdasarkan Perjanjian Damai Konferensi Meja Bundar atau KMB,
Desember 1949, dilaksanakanlah pengambil alihan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. Pengalihan dalam bentuk penggabungan antara DKRI dan SSVS dalam Jawatan Kereta Api atau DKA pada tahun 1950. Dan pada tanggal 25 Mei, DKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Pada tahun tersebut mulai mencerminkan transformasi perkeretaapian Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa tanah air. Nah, selanjutnya pemerintah Indonesia mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA tahun 1971 dalam rangka meningkatkan perayaan jasa angkutan. PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka pada tahun 1991. Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas atau PT Kereta Api Persero pada tahun 1998. Pada tahun 2011, nama perusahaan PT Kereta Api atau Persero berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia atau Persero dengan mewujudkan logo baru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Jika ada